Oke, kita copot dulu. Kita taruh biar teman-teman yakin. Ya, volume saya naikkan. Ya, tuh tinggi banget volumenya naik. Kemudian kita play. Kita play yang sini, bosku. Ya, sudah mulai detiknya berjalan. Oke, barangkali belum. Nah, seperti ini. Terlihat ya? Nah, tuh. Grafiknya sudah terlihat. Dia berjalan menyesuaikan dengan suara yang masuk. Ya, jadi speakernya ada dua ya, di sini sama di sini. Menyesuaikan sampai kemudian saya berhenti, dia juga ikut berhenti. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini bos, saya kepengen sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara live streaming, ya, live streaming dengan menggunakan HP. Mungkin kalau seandainya kita cerita live streaming secara umum biasa dengan HP, ya sudah biasa lah. Artinya bukan hal yang istimewa gitu. Lalu bagaimana ketika live streaming kemudian teman-teman menggunakan HP, tapi sumber audionya itu dari mixer ini. Perangkat apa saja, kemudian bagaimana juga cara koneksinya antara handphone ini dengan mixer yang di depan saya ini. Oke bos, yang pertama yang kita butuhkan adalah HP-nya itu sendiri, ya. HP-nya jenis apapun, entah iPhone atau HP Android, atau yang sekiranya HP yang bisa buat nyuting dan bisa buat live streaming dengan kamera yang ada di HP ini. Nah, terus terang HP saya ini tidak memiliki jack yang 1,5, jack audio yang 1,5. Ini tidak ada portnya, jack, HP saya nggak ada portnya bos. Bagaimana caranya supaya HP ini bisa terkoneksi dengan mixer ini, tapi kategorinya mixer yang kekinian ya bos ya, artinya mixer yang sudah ada perangkat port USB-nya di sebelah sini. Ada port USB yang bisa difungsikan juga sebagai sound card. Yang pertama-tama jika teman-teman butuhkan adalah alat koneksinya. Nah, alat koneksinya. Kita tidak bisa mengkoneksikan antara mixer ini dengan HP ini dengan koneksi Bluetooth, itu tidak bisa. Artinya begini, untuk koneksi arus bolak-baliknya itu tidak bisa. Kalau Bluetooth itu hanya searah saja. Jadi dari HP ini ke mixer ini itu searah. Tapi sebaliknya dari mixer ke HP ini itu nggak bisa pakai Bluetooth. Harus pakai koneksi konvensional. Artinya harus ada kabel yang menghubungkan dari mixer ini ke HP ini. Nah, kemudian teman-teman yang perlu dipersiapkan adalah kabel USB yang seperti ini, bos. Jadi kabel USB yang sebelah sininya USB, ya. Ini tipe apa sih ya? Tipe A kalau nggak salah ya. Ya, USB yang tipe A yang seperti inilah pokoknya ya. Terus saya deketin tuh. Pokoknya yang tipenya seperti ini. Ini ujungnya juga ini yang tipenya seperti ini. Ya, jadi masing-masing ujung ketemu ujung harus dengan tipe yang sama. Nah, kemudian yang teman-teman butuhkan lagi adalah OTG. OTG ini saya tidak tahu singkatannya apa kepanjangannya apa, saya lupa. Pokoknya yang jelas itu OTG lah begitu ya. Artinya sebagai konversi dari mixer ini menuju ke HP, dia itu butuh OTG. Nah, kemudian saya mencari yang praktis, jadi yang tidak ada kabelnya yang seperti ini. Ini kan agak ribet ya. Maksudnya ribet karena tidak praktis. Nah, saya sengaja beli dua. Nih. Ya, saya beli dua ini
dikandung maksud barangkali kemudian salah satunya tidak bisa dipakai. Nah, saya berarti kan ada alternatif yang bisa dipakai gitu ya. Nah, tapi kemudian alhamdulillah setelah tadi saya coba praktekkan, dua-duanya ini berfungsi semua gitu ya. Nah, tapi teman-teman perlu ingat, tergantung HP-nya kalian. Maksudnya, kalau HP-nya kalian dengan koneksi di sininya pada bagian charger HP-nya ini menggunakan Type-C, berarti kalian atau teman-teman cari yang modelnya Type-C. Ya. Yang ujung sebelah sininya itu Type-C. Tapi kalau seandainya tidak Type-C, berarti yang seperti ini. Nah, yang seperti ini bisa dipakai kalau yang tidak Type-C. Tapi kalau yang sudah kayak iPhone, kayak tipe-tipe yang sekarang kan sudah banyak yang pakai Type-C ya. Udah banyak yang tipe pakai Type-C. Nah, itu berarti yang ujungnya itu pakai Type-C. Ini perlu jelas dulu supaya teman-teman itu nggak salah beli ya. Teman-teman nggak salah beli yang kemudian ujung-ujungnya, wah, Alisha Production bikin tutorial ngaco nih, nggak bisa dipakai gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi, teman-teman itu HP-nya atau ponselnya, smartphone-nya ini harus sudah bisa terkoneksi dengan OTG. Wow. Smartphone-nya itu support dengan OTG apa enggak? Kalau nggak support dengan OTG ya jangan dipaksain, berarti smartphone itu nggak bisa dipakai untuk live streaming. Coba digunakan dulu dengan HP yang lain, dengan OTG yang sama, pakai ke HP yang lain dulu. Kalau seandainya dengan HP yang lain ternyata bisa, maka HP-nya itu yang bermasalah. Artinya tidak bisa terkoneksi dengan unit OTG-nya ini. Ya, ini saya visualisasikan ya. Saya visualisasikan nih. Ini OTG, OTG-nya seperti ini. Ya, ini kabel OTG, pokoknya OTG lah namanya ya, bukan kabel, tapi ini adalah sebenarnya konverter juga ya, konverter dari kabel ini dari yang manual menjadi digital. Oke, kita masukin ke sini. Ya, sudah tertancap seperti ini. Ini bolak-balik tidak masalah kalau seandainya koneksinya itu pakai Type-C. Artinya tadi kan saya nyolokin dari sini, kemudian seperti ini juga tidak masalah karena ini Type-C. Type-C itu bebas. Nah, setelah masuk, kemudian ini kabel yang tadi ujungnya kita masukin ke sini. Celep. Oke, jelas ya. Ujung dari kabel USB-nya ini kita masukin ke OTG-nya. Oke, kita taruh dulu HP-nya di sini. Lalu ujung satunya lagi, ya, ujung satunya kita masukin ke sound card ya. Di sini ada tulisannya sound card. Kemudian ini ada displaynya. Teman-teman lihat displaynya ya, tuh lihat displaynya. Ini sementara displaynya masih no, artinya tanpa koneksi. Nanti ketika ini dicolok atau dimasukkan ke USB ini, dia akan berubah fungsi dari yang no ini menjadi PC. Ya, anggaplah ini sebagai PC-nya gitu ya. Jadi mixer ini membaca bahwa HP ini, handphone ini berubah fungsinya menjadi PC. Terbacanya seperti itu. Oke, kita masukin ya. Sampai kemudian muncul tulisan PC seperti ini. Ya, kelihatan ya, Bos? Sengaja saya tutup ini biar nggak silo kena lampu. Sampai muncul PC seperti ini. Jika sampai tulisan PC ini tidak muncul, maka otomatis HP-nya ini tidak bisa terkoneksi dengan mixer ini. Tapi kalau seandainya di sini sudah muncul keterangannya PC, maka HP-nya sudah siap dikoneksikan dengan mixer ini. Ya, saya ambilkan sebuah contoh ya. Aduh, sorry. Ketendang, Bos. Maaf ya, Bos. Oke, sudah muncul ya. Nah, kemudian saya coba masuk ke bagian recording supaya teman-teman yakin kalau suara saya ini bisa masuk langsung. Ya, kalau sementara ini saya menggunakan alat yang ini.
Ya, tapi ini buat backup saja ya. Ini alatnya, alat rekamnya yang setiap harinya saya pakai. Ya, ini buat backup saja. Artinya nanti keseluruhannya setelah jeda, maka suaranya berpindah ke sini. Oke, kita buka aplikasi perekam suara, lalu kita munculkan di sini. Ya, sudah mulai detiknya berjalan. Oke, barangkali belum. Nah, seperti ini. Terlihat ya? Nah, tuh. Grafiknya sudah terlihat. Dia berjalan menyesuaikan dengan suara yang masuk. Ya, jadi sinyal yang masuk dia menyesuaikan sampai kemudian saya berhenti, dia juga ikut berhenti. Oke, berarti kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya berarti antara handphone ini dengan mixer ini itu sudah terkoneksi. Oke, saya beri efek di sini ya. Oke, teman-teman lihat di sini saya kasih efek. Ya, ini father effect-nya saya naikin. C, A, low, C, 1C, C, A, C. Ya, jelas ya. Berarti ini ada efeknya. Harusnya kalau seandainya dari mixer ini terkoneksi ke HP ini, maka efeknya juga akan keluar di HP ini. Oke, setelah itu kita copot ya. Kita copot nih supaya teman-teman lebih yakin ya, supaya teman-teman lebih yakin bahwa rekaman ini yang saya pakai tidak menggunakan alat ini. Tidak menggunakan alat ini tapi dari HP. Nih teman-teman dengerin sendiri ya. Ini saya lepas nih. Oke, dan ini lepas kembali no connection, maksudnya seperti itu. Kemudian ininya kita lepas, jangan sampai ini masih nancep terus, karena kalau ini nancep terus berarti audionya jika diputar itu tidak bisa keluar dari speaker, akan melalui OTG ini outputnya. Oke, kita copot dulu, kita taruh biar teman-teman yakin ya. Volume saya naikkan ya, tuh tinggi banget volumenya naik. Kemudian kita play yang sini bosku ya. Sudah mulai detiknya berjalan. Oke, barangkali belum. Nah, seperti ini. Terlihat ya? Nah, tuh. Grafiknya sudah terlihat. Dia berjalan menyesuaikan dengan suara yang masuk. Ya, jadi speakernya ada dua ya, di sini sama di sini. Menyesuaikan sampai kemudian saya berhenti, dia juga ikut berhenti. C, A, low, C, 1C, C, A, C. Ya, jelas ya? Berarti ini ada efeknya. Harusnya kalau seandainya dari mixer ini terkoneksi ke HP ini, maka efeknya juga akan keluar di HP ini. Oke bos, begitu saja apa yang bisa saya berikan untuk teman-teman sharingnya. Dan jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya. Tentunya hanya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.